Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin Mengaji dan Berbagi. Yang pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia tentunya, yaitu kita akan membahas mengenai ilmu mantik ya. Jadi teman-teman yang belum tahu mengenai channel ini, jadi dalam channel ini kita membahas ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan mantik. Kalau misal teman-teman lagi mempelajari ilmu tersebut, ilmu gramatika, jangan lupa monggo di subscribe. Jadi ini merupakan awal ya. Jadi mukodimahnya saya sudah buat, mukodimah ilmu mantik. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ilmu mantik. Nah saya akan membahas atau mengkaji satu kitab yang mudah-mudahan dengan kita konsisten ya, istiqomah membaca satu kitab full ini akan sedikit memberi pemahaman mengenai ilmu mantik. Nah, jadi saya menggunakan kitab Silsilatut Takwin Al-Ma'arifi Ilmu Mantik, karyanya ini yaitu Muqaddimah fi Ilmu Mantik, nama kitabnya. Itu dia punya karyanya Dr. Naif bin Nahar ya, teman-teman ntar bisa download, atau kalau misal teman-teman mau bisa chat lewat saya, ntar saya kirim. Oke, jadi langsung saja Al-Qadiyah Al-Ula. Apa qadiyah itu? Kayak misal permasalahan yang pertama, qadiyah statement ya, qadiyah yang pertama. Jadi ntar dalam ilmu mantik itu banyak menemukan kata-kata qadiyah, premis gitu loh. Qadiyah yang pertama itu mal maksud bi ilmu mantik. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu mantik? Ilmu mantiqi huwa qawaidun aqliyatun tusa'idu ala tasawwur wal istidlali bi suratin sahihah. Ilmu mantik itu merupakan qawaid aqliyah, logika berpikir. Jadi ilmu mantik itu logika berpikir atau kaidah, alat berpikir yang dengan kaidah itu akan membantu teman-teman alat tasawur. Apa ya? Alat tasawur itu membayangkan wal istidlal, ngambil kesimpulan ya. Wal istidlal, ambil dalil, ambil kesimpulan bisuratin sahihatin, dengan bentuk, dengan gambaran yang sahih, yang benar. Jadi misalnya saya mengatakan saya mempunyai HP iPhone XR. Nah, berarti pertama ketika kita dengar HP iPhone XR, saya akan teringat, oh HP iPhone XR itu kameranya 1. Nah, itu tasawur. Nah, dan istidlal, mengambil dalil, kalau misal HP iPhone XR itu sekarang harganya masih 7 juta atau 8 juta. Nah, gampangnya sih kayak gitu. Jadi ilmu mantik itu merupakan logika berpikir yang dengan logika berpikir itu akan menghasilkan gambaran atau menghasilkan pernyataan yang benar gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Jadi kan kadang akal kita itu susah untuk mengetahui yang benar. Nah, makanya di sini ilmu mantik itu memberi step ya untuk menghasilkan istidlal yang benar. Wal an sanasrahu at-ta'rif wa nubayyinu mukhtarajatihi. Sekarang kami akan menjelaskan definisi dan menjelaskan pengecualian-pengecualiannya. Haitsu inna ta'rif yahtawi 'ala al-quyud at-taliyah, di mana definisi ini mencakup quyud sebagai berikut ya, batasan-batasan. Yang pertama
Nah, jadi di sini ini ta'rifnya, ntar di sini akan mau dijelaskan satu persatu dari ta'rif ilmu mantik. Awalan yang pertama ibarat ungkapan qawaidun aqliyah. Nah, di sini qawaid aqliyah itu maksudnya al-qawaidul aqliyah hiya al-qawaidu allati la tastati al-uqul as-salima inkaruha. Jadi kaidah aqliyah itu merupakan kaidah yang akal yang selamat itu dia tidak mungkin, tidak mampu untuk mengingkarinya. Ya. Jadi kaidah akliyah itu merupakan kaidah yang akal yang normal, akal yang normal ya tidak mampu untuk mengingkari itu. Contoh misal an-naqidhani, sesuatu dua barang yang bertentangan. Ya, dua barang yang bertentangan itu apa? La yajtami'ani, tidak mungkin bisa dikumpulkan, wala yartafi'ani, dan tidak bisa dihilangkan. Ya, kayak misal hitam dan putih itu sesuatu yang naqidhani, bertentangan ya. Ketika misal dikumpulkan ya pasti beda kan, beda lagi, nggak jadi putih nggak jadi hitam. Nah, akal itu menerima itu, mengetahui itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, akal pasti gitu, akal nggak nerima kalau misal 1 tambah 1 hasilnya 3 kan. Wala yartafi'ani, dan tidak bisa menghilangkan antara satu dan yang lainnya gitu loh. Jadi intinya ya independen. Wal kuliah mujabah. Ini kuliah mujabah ini yang merupakan apa sih ya? Yang bersifat kul dan positif. Kalau misal contohnya semua mahasiswa mengerjakan PR, telah mengerjakan PR. Ini kuliah semua, yang semua mahasiswa mujabah positif telah mengerjakan PR. Itu berbeda dengan juz'iyah salibah. Juz'iyah itu parsial ya. Misal sebagian mahasiswa salibahnya negatif, tidak mengerjakan PR. Nah, antara kuliah dan juz'iyah itu tidak mungkin ya bisa digabungkan. Wa wujub ayyakuna ta'rif musawiyan lil mu'arraf, dan definisi itu harus apa ya? Harus sama gitu loh dengan yang didefinisikan. Dengan yang didefinisikan gitu loh. Jadi definisi itu harus sesuai dengan yang didefinisikan. Ya. Misal kursi, definisi kursi itu kakinya 4. Nah, pada realitanya kursi itu kakinya 4 enggak? Nah, definisi kursi itu harus sesuai dengan yang didefinisikan itu. Wa ghairiha minal qawaid, dan yang selainnya dari kaidah-kaidah allati sawfa nadrusuha fi hadzal kitab, yang kami akan pelajari dalam kitab ini ya. Itu gampangnya untuk kaidah akliyah di sini secara normal akal kita itu dia tidak mampu untuk mengingkari terhadap sesuatu yang mudah ya, yang naqidhon. Mimma ikhtaruzna bi ibarat al-qawaid al-aqliyah. Ya. Jadi kami mengecualikan ungkapan qawaid aqliyah. Ikhtaruzna, nah kami kecualikan yang pertama qawaid ilmiah. Ya. Jadi kalau misal definisi ilmu mantik itu qawaid aqliyah, nah kami di sini mengecualikan yaitu berupa qawaid ilmiah. Yaitu qawaid allati sabatat la biwasitatil aqlil mujarrad wa innama bil adillatil ilmiah. Jadi kalau misal kaidah ilmiah di sini merupakan kaidah yang dia tetap, tapi ketetapannya itu dia tidak melalui akal, akan tetapi dengan dalil ilmiah ya. Dengan dalil ilmiah seperti apa? Seperti kaidah ilmu tib, fisika, kimia, haitsu inna hadhil ulum, yang mana
ilmu ini itu didirikan atas dalil ilmiah. Seperti apa? Eksperimen, tajribah, wal istiqra, yaitu istiqra itu meneliti wa nahwi dzalik. Nah, jadi kaidah ilmiah itu dia dihasilkan dari eksperimen dan penelitian ya, bukan dihasilkan dari akal. Nah, makanya ini dikecualikan dari definisi ilmu mantik yang mempunyai arti qawaid aqliyah. Oke. Nah, kemudian qawaid ma'rifiyah, kaidah ma'rifiyah pengetahuan. Al-qawaid allati sabatat fil ulum al-ijtimaiyah. Yang mana kaidah ini telah tetap dalam ilmu ijtimaiyah, sosial, wal insaniyah, dan kemanusiaan. Seperti apa? Seperti kaidah ilmu iqtisad, kaidah ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu falsafah, dan lain sebagainya. Nah, fahadhil ulum buniyat fi katsirin min mabahisiha ala adillatin nadhariyati istidlaliyatin. Ilmu-ilmu ini didirikan kebanyakan di dalam pembahasan ala adillatin nadhariyah, yaitu dalil teoritis ya. Qad thabatat, dan ya terkadang tetap dan terkadang juga tidak tetap ya. Jadi yaitu ekonomi, politik, yaitu mereka itu semua ilmu itu ya berubah ya, kadang tetap kadang tidak tetap. Nah, kemudian yang kedua, udah mengecualikan dari qawaid aqliyah, ada qawaid ilmiah dan qawaid ma'rifiyah. Yang kedua ibarat, yaitu tusa'idu ala tasawwur wal istidlal bisuratin sahihatin, yaitu membantu untuk bertasawur ya teman-teman ya. Ntar saya kedepannya akan memakai kata tasawur itu ya, menggambarkan, membantu untuk menggambarkan dan mengambil kesimpulan istidlal dengan bentuk yang benar gitu. Nah, hadhihi al-ibarat tusiru ila anna qawaid al-mantiq tusa'idu fi amrayni. Nah, ungkapan ini mengisyarahkan bahwa kaidah analogi mantik itu membantu kita di dalam dua hal. Yang pertama, al-amrul awal an natasawwara al-asya tasawwuran sahihan. Nah, jadi kita menggambarkan sesuatu dengan gambaran yang benar. Nah, misal fa'idha kuntu uridu an asraha laka ma'na riba. Ketika saya hendak menjelaskan kepadamu makna riba, nah fa inna ilmal mantiq yusa'iduni ala istikhdamit turuqis sahihah litawdihi ma'na riba lak. Maka ilmu mantik itu akan membantu saya dalam menggunakan metode yang benar dalam menjelaskan makna riba kepadamu. Jadi dengan adanya ilmu mantik ini, saya akan bisa memahamkan makna riba kepadamu dengan jelas. Nah, kayak gitu. Al-amrus tsani, hal yang kedua ya, yaitu mengambil dalil atau mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang benar, yang tepat. Ayhina turid an tudafi an ara'i. Ketika kamu hendak menguatkan pendapatmu, maka ilmu mantik memberikan kamu kaidah yang benar yang menjadikan nalar kamu dalam menghasilkan kesimpulannya itu benar, dan wataksifu laka mawatinal khilal fil istidlalil khati. Jadi ya membuka kepadamu, memaparkan kekurangan dalam penalaran yang salah ya. Jadi bisa memaparkan penalaran yang salah gitu loh, kayak gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan dalam maksud dari ilmu mantik itu merupakan kaidah berpikir yang dengan kaidah itu membantu teman-teman dalam mentasawurkan. Pertama, mentasawurkan, kemudian
yaitu mengambil konklusi dari tasawur tersebut dengan konklusi yang tepat, yang benar. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja untuk yang pertama ya. Jadi maksud dari ilmu mantik itu kayak gimana. Kalau misal video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Kalau misal ada pertanyaan monggo ditanyakan. Kalau misal tadi mau kitabnya monggo bisa japri melalui komen di bawah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal teman-teman mau privat monggo bisa japri juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.